Shalom saudara, dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kehidupan kita merasakan kebahagiaan. Dan saya mau hadir dengan channel ini memberkati saudara di dalam Revive Your Soul. Saya akan baca dari Nehemia pasal 1 ayat yang ke-9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan bawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Tema khotbah saya, upgrade your prayer. Tingkatkan kehidupan doa. Siapapun kita harus berdoa. Bukan sekedar berdoa, tapi kita harus tingkatkan dari waktu ke waktu voltase kerinduan kita untuk berdoa dan berdoa. Gambaran yang sangat jelas tentang kehidupan Nehemia. Kita belajar sejarah Nehemia. Nehemia adalah pernah memangku jabatan yang tinggi sebagai seorang juru minuman Raja Artasasta dari Kekaisaran Persia. Namun berbalik dan dia melihat segala sesuatu ketika dia pada posisi yang sangat tinggi. Tetapi di balik itu ada tantangan yang besar dalam kehidupannya. Ketika ia mendengar bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem berada dalam keadaan bercela dan dalam kesulitan yang besar, ia berani mengambil keputusan meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke Yerusalem. Kalau mungkin saya dan saudara diberikan pilihan mendengar apa yang sementara terjadi, tentunya kita masih memikir-mikir atau kita mungkin banyak alasan yang kita bisa lakukan. Mengapa saya kembali ke Yerusalem sementara posisi yang saya hadapi hari ini itu bisa membuat saya semakin hari semakin enak kehidupannya. Tetapi dibandingkan dengan Nehemia, luar biasa, dia berani tinggalkan pekerjaannya, dia berani tinggalkan posisinya, dia berani meninggalkan, mungkin bagi dia itulah kebahagiaan, tapi dia memilih untuk kembali ke Yerusalem. Di sana diangkat dia sebagai bupati dan berhasil membangun tembok kota Yerusalem yang telah dihancurkan oleh pasukan Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar. Dia seorang yang cakap, dia seorang yang luar biasa, dia bisa bangun kembali tembok itu. Bahkan ketika dia menyadari tidak mudah membangun tembok, maka dalam ayat yang kelima, di dalam doa Nehemia, dengan lantang dia berkata, "Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat." Ayat 6, "Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu ini." Luar biasa bagi saya, bagi saudara Nehemia. Dia tinggalkan pekerjaan, dia hanya berseru kepada Tuhan, "Bukalah telingamu, dengarlah doa kami." Memang miris melihat kehidupan bangsa Israel dan Yerusalem dalam kehancuran, dan Allah sementara mencari orang-orang yang mau berdoa dan berdoa bagi Yerusalem. Memang miris kalau lihat mungkin ada banyak negara ketika COVID menyerang, India, tsunami, Indonesia, sementara kita pun diperhadapkan dengan situasi dibutuhkan orang-orang yang mau berdoa agar kelak bangsa kita lepas dari segala tekanan yang besar, tsunami yang mungkin COVID dan sebagainya yang melanda bangsa kita. Tapi kita merindukan orang yang berdoa sehingga kita boleh terbebas dari semua peristiwa itu. Kehidupan dan seruan doa yang powerful yang Nehemia naikkan, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dan kita akan diberkati dengan 3 poin yang saya akan bagikan kepada kita. Apa yang membuat doa Yeremia itu powerful? Upgrade your prayer. Yang pertama, di sana dia katakan, sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali. Menandakan kepada kita orang yang berdoa, yang meningkatkan doa, tidak ada kehancuran bagi Allah. Mungkin tekanan, mungkin persoalan, mungkin masalah, mungkin hal-hal yang sempat menghancurkan kehidupan kita. Mungkin kita mengalami depresi yang luar biasa. Secara ekonomi mungkin kita mengalami kekurangan, prestasi kita tidak punya. Mungkin pekerjaan-pekerjaan kita mungkin semakin hari semakin merosot, dan hasil yang kita dapati bukanlah hasil yang maksimal yang kita harapkan. Tetapi Allah berjanji kepada kita bahwa orang yang berdoa, orang yang berdoa, tidak ada kehancuran bagi Allah.
Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup mengubahkan, dan Allah sanggup membuat sesuatu yang tidak biasa menjadi luar biasa. Sesuatu yang mungkin hanya sekedar, tapi menjadi sesuatu yang dahsyat di hadapan Allah. Karena Allah kita, Allah yang sanggup mengubahkan. Berdoa menjadikan kita semakin kuat, membuat nggak akan takut menghadapi meskipun beratnya pergumulan yang kita hadapi. Seperti apa yang dihadapi oleh Yeremia. Dan lihat apa buktinya. Yeremia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia memahami hanya keseruan kepada Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu bisa memulihkan segala sesuatu. Karena Allah berjanji kepada kita, apapun persoalanmu, engkau tidak akan pernah dihancurkan, engkau tidak akan pernah membuat tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan menolong kita. Allah tidak pernah izinkan kita mengalami kehancuran, jauh-jauh tergeletak, tidak bisa bangkit. Tapi Allah berkata, kita ada pada kemenangan karena Tuhan yang berikan kita kemenangan itu. Yang kedua, di sana dikatakan, dan bawa ke tempat yang telah kupilih. Janji Tuhan, orang yang berdoa, Tuhan akan menempatkan kita pada tempat yang tepat. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau diutus, dimanapun di tengah-tengah marketplace engkau bekerja, Tuhan menaruh saya dan saudara di sana. Tuhan menaruh Anda di sana. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Sebagaimana berkat tidak pernah tertunda, berkat tidak pernah tertukar, Tuhan menaruh saya dan saudara di tempat itu karena Tuhan punya rencana dan Tuhan punya kepentingan dengan saya dan saudara. Tuhan bawa Yeremia kembali ke Yerusalem dan Tuhan pilih di sana agar supaya apa? Supaya boleh mengalami pemulihan yang luar biasa, mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat, dan Allah tidak pernah salah menempatkan kita. Jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah ketika engkau berkata, ini bukan tempat saya. Kenapa Tuhan lempar saya di sini? Kenapa Tuhan utus saya di sini? Jangan mengeluh. Lihat jauh ke belakang. Apa sih rencana Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Kenapa saya taruh tempat situ? Karena Tuhan berjanji, kalau Tuhan taruh kita di sana, Tuhan pasti angkat kita. Tuhan tidak mungkin turunkan kita. Tuhan pasti angkat kita ke tempat yang lebih dan lebih lagi, membawa kita penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, di sana dikatakan, Tuhan selalu ada bagi kita. Namaku akan diam di sana. Haleluya. Betapa berbahagianya kita karena Tuhan ada di mana-mana. Di mana kita berada, Dia ada. Ada satu pujian berkata, kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan. Nah, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita takuti? Apa yang buat kita cemas? Apa yang buat kita gelisah? Persoalan apapun yang kita hadapi, ada Tuhan di sana. Kalau ada di sana Tuhan, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan kan yang berkati kita. Amin.